Halo guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film dengan judul Revenge Love Story, di mana bercerita tentang seorang pedagang pangsit kukus yang balas dendam terhadap kapten polisi dan anggotanya yang telah menghancurkan hidup pacarnya. Hal apakah yang dilakukan para polisi tersebut? Langsung saja kita ke videonya. Di sebuah desa kecil di Tiongkok ada seorang pemuda bernama Chan Kit. Dia adalah seorang pedagang pangsit kukus milik bosnya. Di pagi itu dia melayani beberapa siswi sekolah yang membeli dagangannya. Dia sedikit terpaku ketika ada seorang siswi yang mencuri perhatiannya. Siswi itu bernama Cheng Wing. Saat itu Cheng Wing akan berangkat ke sekolah dengan diantarkan neneknya. Chan Kit merasa jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Cheng Wing, sehingga saat neneknya sedikit membentaknya, dia pun merasa tidak peduli. Cheng Wing adalah anak yang berkebutuhan khusus. Saat penyakitnya kumat, dia akan lupa pada diri dan sekitarnya. Di suatu malam, neneknya mendapati Cheng Wing belum pulang hingga larut malam, sehingga neneknya mencari-carinya. Kebetulan Chan Kit mengetahui jika nenek Cheng Wing mencari cucunya, dia pun ikut mencari gadis itu. Hingga sampai di sebuah pohon besar, Chan Kit berhasil menemukannya. Pada saat itu penyakit Cheng Wing sedang kambuh, sehingga dia tersesat pada saat akan pulang. Meskipun sempat dimaki oleh neneknya Cheng Wing, Chan Kit begitu merasa bahagia dengan kejadian itu, karena dia bisa lebih dekat dengan Cheng Wing. Beberapa hari kemudian Chan merasa gelisah karena sudah beberapa hari ini dia tidak melihat Cheng Wing maupun neneknya. Kemudian dia berinisiatif melihat Cheng Wing di sekolahnya, namun dia tidak melihat Cheng Wing. Sore harinya Chan Kit melihat beberapa polisi dan mobil ambulan melintas di depan rumahnya. Ketika didatangi ternyata mereka berhenti di depan rumah Cheng Wing. Lalu Chan Kit melihat Cheng Wing dibawa oleh beberapa anggota polisi. Ternyata selama beberapa hari ini Cheng Wing beraktivitas di dalam rumahnya bersama dengan neneknya yang telah meninggal. Dengan kejadian itu, penyakit mental yang diderita Cheng Wing dianggap sudah terlalu parah, sehingga dia dimasukkan ke tempat rehabilitasi untuk menjalani perawatan. Cheng Wing merasa asing hingga dia mencoba berontak terhadap para penjaga. Di malam harinya, Chan Kit berusaha menemui Cheng Wing di tempatnya. Beruntung jendela tempat kamar Cheng Wing terbuka sehingga Chan Kit berhasil membawanya kabur. Setelah merasa puas mengajak Cheng Wing berjalan-jalan, Chan Kit hendak mengantarkannya pulang. Namun setelah sampai di rumah Cheng Wing, pintunya masih tergembok dengan masih ada garis polisi, lalu ada tetangganya yang menyuruh tidur di rumahnya. Mereka diperbolehkan beristirahat dan tidur di rumahnya, sementara itu pemilik rumah akan pergi bekerja. Kemudian di saat Cheng Wing sedang mandi, Chan Kit keluar untuk mencari makanan. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu yang diketuk dari luar. Cheng Wing mengira itu adalah Chan Kit, sehingga dia hendak membukanya. Ternyata setelah dibuka bukanlah Chan Kit, dia adalah tamu dari pemilik rumah. Melihat kecantikan Cheng Wing yang setelah mandi, hasrat birahi lelaki itu muncul dan hendak memperkosa Cheng Wing. Beruntung Chan Kit keburu datang menghajar lelaki itu. Dari kejadian itu Chan Kit melaporkan hal itu kepada polisi. Di sini Chan Kit dan Cheng Wing diinterogasi di tempat yang berbeda. Saat para kepolisian menginterogasi Cheng Wing, Cheng merasa ketakutan, dan ketika petugas menanyakan ciri-ciri pelaku, mereka dibuat agak terkejut ketika Cheng Wing menyebut dengan ciri-ciri pelaku memiliki tato bintang di bagian tangannya. Setelah itu para petugas polisi lalu menanyai Do Gua, yang merupakan orang yang memiliki tato di bagian tangannya. Dia adalah kapten kepolisian di departemen itu. Namun karena Do Gua adalah kapten, mereka tidak ada yang berani melawan. Mereka malah disuruh untuk membuat laporan palsu yang akan menyudutkan Chan Kit sebagai pelaku pemerkosaan. Sementara ketika Chan Kit diinterogasi,
dia secara tidak sengaja melihat foto pelaku ada bersama anggota polisi tersebut, sehingga dia baru menyadari bahwa para anggota polisi itu komplotannya. Dari itu Chan bergegas keluar mencari Cheng Wing untuk membawanya kabur. Para petugas itu menyeret dan menyiksa Chan Kit karena hasutan dari kapten mereka dengan cara menggantungnya. Mereka juga memperkosa Cheng Wing di hadapan Chan Kit dan mengancamnya agar tutup mulut. Cheng Wing digilir beberapa orang polisi dengan disaksikan Chan Kit yang tergantung dengan satu tangannya, sehingga Chan Kit tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah puas melecehkan Cheng Wing dan menyiksa Chan Kit, para polisi bejat itu lalu mendatangi kantor pengadilan negara. Mereka membuat laporan palsu tentang pemerkosaan yang dilakukan Chan Kit. Mereka juga mengatakan kesulitan mencari tahu secara lebih terhadap Cheng Wing dikarenakan gangguan mentalnya, yang padahal Cheng Wing sebelumnya diancam akan membunuh Chan Kit jika bermaksud membuka mulut. Dari itu, Chan Kit dihukum 6 bulan penjara sementara Cheng Wing dan Chan tidak bisa berbuat apa-apa. 6 bulan kemudian akhirnya Chan Kit dibebaskan keluar dari penjara. Ketika hendak melangkah keluar dari gerbang penjara, Chan sedikit terkejut ketika melihat Cheng Wing sedang menunggu menjemputnya, apalagi ketika melihat perut Cheng Wing yang membesar, pikirannya bercampur aduk. Chan merasa bahagia sekaligus marah dan dendam terhadap para pelaku yang telah membuat hidup mereka seperti itu. Setelah mereka memutuskan untuk tinggal bersama, di malam harinya ketika hendak makan malam, Chan Kit memberikan hadiah Cheng Wing berupa bola kristal dan juga sebuah foto kenangan saat dulu bersamanya. Lalu Chan melihat Cheng Wing dan merasa begitu beratnya yang dilalui Cheng Wing selama berbulan-bulan, hingga timbul di benaknya untuk membalas dendam terhadap para polisi bejat itu. Di suatu pagi ada seorang wanita hamil yang ternyata adalah istri dari salah satu anggota polisi bejat itu, sedang diawasi oleh Chan Kit. Ketika sampai di rumahnya, Chan langsung membunuh sang istri itu. Beberapa saat kemudian suami dari istri itu datang yang ternyata adalah Ting Zai. Kemudian Chan juga langsung berusaha membunuhnya dengan cara mencekiknya. Beberapa hari kemudian, di sebuah sungai, seorang warga menemukan sebuah bungkusan plastik yang cukup besar dengan aroma bau yang sangat menyengat, sehingga warga itu melaporkannya kepada kepolisian. Lalu para polisi membawa bungkusan plastik itu untuk diperiksa. Namun para polisi itu dibuat sangat kaget ketika bungkusan itu dibuka yang ternyata berisi janin dan potongan tulang-tulang yang telah membusuk, apalagi ketika para polisi itu melihat sebuah tanda pengenal yang ternyata milik Ting Zai. Saat itu juga para kepolisian mendatangi kediaman dari Ting Zai, namun lagi-lagi mereka dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di dalam ruangan itu mereka melihat jasad istri Ting Zai terbaring kaku dengan perut yang terurai keluar dan bau busuk yang menyengat, sementara keberadaan Ting Zai sendiri tidak berhasil ditemukan. 歡迎收睇午間新聞直擊。元朗水尾村發生命案，一個孕婦被劏開腹部，攞走胎兒因為失血過多致死。另外，警方正聯絡死者嘅丈夫協助調查。 Setelah kejadian yang cukup menggemparkan masyarakat di sana, membuat Jeff sebagai kepala polisi menjadi gusar, apalagi ketika Jeff menanyakan kepada bawahannya kalau Ting Zai masih belum bisa dihubungi. Sementara itu diperlihatkan Lagowai yang baru saja mengantarkan istri mudanya dari klinik kesehatan. Lalu di saat Lagowai mengambilkan air untuk istrinya itu, Lagowai melihat istrinya sedang melihat sesuatu dengan ekspresi cemas. Dengan kewaspadaannya, Lagowai mengetahui sedang ada bahaya yang mengancam. Bodohnya dia malah berjalan mundur agar tidak diketahui, sehingga Chan Kit dengan leluasa membunuh istrinya. Beberapa saat kemudian dari ruangan lain, Chan mendengar suara telepon yang ternyata Lagowai sedang berusaha menghubungi teman polisinya. Dengan sigap Chan langsung berlari menuju suara itu dan berhasil membunuh Lagowai. Dirasa ada sesuatu yang terjadi dengan Lagowai, teman-teman polisinya langsung mendatangi rumahnya. Dan setelah tiba di rumah Lagowai, lagi-lagi mereka dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat.
kejadian yang menimpa istri Ting Zai, kini terulang lagi pada istri Lagowai. Dengan kembali terjadinya kasus pembunuhan seperti yang terjadi pada istri Ting Zai, membuat gempar lagi pemberitaan di masyarakat. Hal itu juga meyakinkan para kepolisian bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh pembunuh berantai, sehingga membuat Jeff yang sebagai kepala polisi, menugaskan anak buahnya untuk memblokade jalan-jalan di perbatasan kota, dan memeriksa orang-orang yang akan keluar kota. Dan pada saat polisi akan masuk ke sebuah bis, Chan yang kebetulan berada di mobil itu, langsung bergegas turun, sehingga saat Jeff mengetahuinya dia langsung mencoba menghentikan langkahnya. Namun ketika Chan tahu hendak dihentikan, dia langsung berlari, namun usahanya dapat digagalkan oleh Jeff dan anggotanya, lalu Jeff membawanya ke ruang interogasi untuk menanyainya. Meskipun Chan diinterogasi dengan cara disiksa untuk mengatakan keberadaan anggotanya yang belum ditemukan yakni Ting Zai, Chan tetap bungkam. Sementara itu di tempat Cheng Wing dia melihat berita tentang pembunuhan dua orang wanita dengan jasad mengenaskan. Cheng Wing dibuat syok ketika mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah Chan Kit, merasa sedih dengan keadaannya. Cheng Wing hendak mengakhiri hidupnya, namun sebelum itu dia menghubungi polisi, beruntung kepolisian datang tepat waktu hingga nyawanya berhasil diselamatkan. Di ruang interogasi Jeff masih terus memaksa Chan untuk mengakui kejahatannya, sampai di saat Jeff akan menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba atasannya datang dan menyuruh Jeff menghentikan interogasinya. Awalnya Jeff bersikeras yakin bahwa pelaku rentetan pembunuhan itu adalah Chan Kit, namun setelah atasannya mengatakan bahwa ada korban lain yang sedang hamil yang tengah kritis, Jeff terdiam dan bingung. Dengan penyiksaan yang dilakukan Jeff terhadap Chan, Jeff diberhentikan dari tugasnya. Dengan diberhentikannya Jeff dari tugas, dia dan rekannya merasa tidak terima dengan semua keputusan itu, hingga dia merencanakan sesuatu untuk membalas Chan. Jeff akan menemui Cheng Wing di rumah sakit, sementara rekannya disuruh ke gudang mengambil senjata. Setelah bebas dari interogasi polisi, Chan langsung ke rumah sakit untuk membawa Cheng Wing. Di sana Chan memukuli petugas yang berusaha menghalanginya. Tak lama kemudian Jeff tiba di rumah sakit, namun saat melihat ada salah satu penjaga yang terkapar, Jeff langsung menyadari kalau Chan telah berhasil membawa Cheng Wing. 條靚仔去咗黃山，上緊油站票，你去油站接佢，今晚都唔可以俾佢走。Setelah mendapat informasi dari Jeff, Kuokwah langsung menuju pom bensin yang dituju dengan menggunakan sepeda motornya, hingga saat melihat mobil ambulan, tanpa banyak aksi lagi, Kuokwah langsung melesatkan timah panas ke Chan. Dalam pergulatan itu, Chan yang berhasil dililit dengan selang pengisi bensin, pada akhirnya bisa membalikan keadaan dengan cara memasukkan pengisi bensin itu ke mulut Kuokwah lalu membakarnya dengan tembakan. Akhirnya Kuokwah tewas dalam keadaan terbakar. Secara bersamaan, Chan melihat cahaya dari sebuah lampu mobil yang mendekat padanya, sehingga dia bergegas lari menuju sebuah padang rumput. Chan hampir saja tertabrak setelah Jeff melesatkan mobilnya. Akhirnya Jeff dapat menyusul Chan dan memukulinya dengan senter yang dibawanya. Beruntung di sekitar Chan, ada sebuah potongan besi lalu menggunakannya untuk menebaskan ke leher Jeff hingga tewas. Di keesokan paginya, ketika Chan belum sadar dari pingsannya, Do Guo datang bermaksud mencari Chan. Ketika dia membuka pintu mobil ambulan, dia hanya melihat Cheng Wing yang tergeletak tak berdaya. Untuk memancing Chan bangun dan keluar dari tempatnya, Do Guo melesatkan beberapa kali tembakan dan juga membunuh Cheng Wing. Karena suara tembakan itu, Chan akhirnya terbangun dari pingsannya, lalu Do Guo mendekati Chan dan menembaknya beberapa kali, hingga Chan jatuh lagi tersungkur. Ketika hendak menembaknya lagi, peluru dari tembakan Do Guo ternyata habis, sehingga Do Guo meninggalkannya dengan berucap,
Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan pada sebuah wawancara yang mengundang seorang narasumber bernama Do Gua. Dari wawancara itu diketahui bahwa sekarang dia telah berubah menjadi sosok orang yang dermawan, mengajari anak-anak di sebuah pendidikan gereja. Dia juga menceritakan semua perjalanan hidupnya yang penuh kejahatan ketika masih di kepolisian. Ternyata wawancara itu secara kebetulan disaksikan oleh Chan yang ternyata berhasil selamat dari kematian. Dengan mengetahui tempat tinggal Do Gua, rasa balas dendamnya muncul kembali. Sampai di keesokan paginya, Chan yang telah mengetahui tempat Do Gua mengajar. Dia lalu mendatangi tempat itu, hingga sampai di saat Do Gua selesai mengajar dan anak-anak keluar, baru Do Gua mengetahui bahwa Chan telah memperhatikannya dari tadi. Lalu Do Gua mengajaknya duduk dan berbincang. Di sini Do Gua menyatakan penyesalannya atas apa yang dilakukan kepada Chan dan istrinya. Namun Chan yang sudah dipenuhi dengan dendam tak menghiraukan semua ucapan Do Gua, hingga Chan dengan amarah yang membara membunuh Do Gua yang ternyata disaksikan oleh anak-anak gereja. Anak-anak gereja cukup terperangah melihat gurunya yang dihabisi di depan mata mereka. Lalu Chan yang hendak keluar dari ruangan itu secara tidak sadar ada seorang anak yang berhasil menusukkan pisau ke lehernya. Dalam keadaan terluka, Chan berusaha untuk kabur, namun anak-anak itu berusaha menggagalkannya. Bahkan ada satu anak yang dengan sengaja menembakkan senjata yang dibawa Chan ke Chan itu sendiri. Hingga akhirnya Chan tewas di tangan anak-anak itu. Di scene akhir diperlihatkan Chan yang sedang berada di tempat yang terasa indah dan damai bersama dengan istrinya. Mereka tampak terlihat bahagia karena kini mereka telah jauh dari semua hiruk-pikuk kerusuhan dunia. Dan akhirnya film pun selesai.